Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin sukses di internet, teman-teman. Oke, kali ini kita akan coba memberikan soal dan juga jawabannya. Di mana dalam hal ini nanti kita akan membahas 30 soal core values BUMN. Nah, kemudian saya di sini juga sudah memberikan jawabannya, teman-teman. Untuk 20 soalnya itu tentang pengetahuan umum, kemudian yang 10 soalnya itu tentang kepribadian, ya kan. Nah, ini kita akan coba kupas yang ini dulu, yang 20 soal tentang. Nah, untuk yang 20 ini saya akan buat part 1 dan part 2. Nah, untuk yang part 1-nya nanti 1 sampai 10 soal, kemudian part 2-nya nanti dari soal 11 sampai 20, kemudian nanti part 3-nya yaitu tentang soal tentang kepribadian. Karena apa? Kalau semuanya kita langsung itu nanti teman-teman malah tidak fokus, ya kan. Makanya kita coba 10 dulu, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim, ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, 20 soal tadi yang ini diambil nanti dari Laskar Core Values BUMN paket 1 dan 2, kemudian soalnya tentang kepribadian. Oke, langsung saja kita untuk ke soal yang pertama. Kepala seksi memberikan tugas untuk melakukan validasi data ribuan wajib pajak. Ribuan, ya teman-teman. Sementara waktu yang diberikan kepada kita itu hanya 1 minggu. Maka respon kita bagaimana? Untuk yang pertama, saya akan menegosiasi deadline yang sudah ditetapkan atasan saya dengan baik agar tidak memberatkan dengan melakukan hal-hal yang logis, jelas, dan rasional. Kemudian yang B, saya akan mencoba untuk mengerjakan dan mengusahakan semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik. Kemudian saya akan menyelesaikan tepat pada waktunya. Kemudian saya mencoba untuk menyelesaikan sebelum deadline yang diberikan. Kemudian saya akan meminta izin untuk menyelesaikan sehari atau 2 hari setelah deadline untuk membagi waktu terhadap pengecekan hasil pekerjaan saya manakala timbul kekeliruan. Oke, di sini jawabannya adalah D, ya teman-teman. Kalau kita garis bawahi di sini teman-teman, ya. Jadi kalau semuanya deadline, ya kan, itu contoh deadline tanggal 2, maka sebelum tanggal 2 harusnya kita sudah dulu, karena ketika sudah diberikan nanti kan barangkali ada kesalahan, ya teman-teman. Nah, kalaupun di situ ada kesalahan, nah maka kita ada waktu untuk memperbaikinya, ya. Jadi jangan sampai menyelesaikan tepat pada waktunya, tapi menyelesaikan sebelum deadline. Ingat, ya teman-teman, sebelum deadline. Oke, soal 1 mudah-mudahan bisa dimengerti, ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Anda mendapatkan sebuah proyek yang bagus, tapi ternyata pada waktu itu tim Anda sudah penuh sehingga tidak bisa mengambil proyek tersebut oleh tim Anda. Di sisi lain, Anda memiliki teman yang juga bisa mengambil proyek tersebut. Sikap Anda bagaimana? Kita perlu garis bawahi di sini, teman-teman, ya. Kita mendapatkan sebuah proyek yang bagus, tapi ternyata pada waktu itu tim Anda sudah penuh. Ingat, ya, tim kita sudah penuh sehingga tidak bisa mengambil proyek tersebut. Nah, di sisi lain kita memiliki teman yang juga mengambil proyek tersebut. Nah, kita bagaimana? Itu kan sebuah kesempatan atau peluang. Nah, kita bagaimana di sini? Oke. Apakah kita A, diam saja, kemudian B, mengambil proyek tersebut dengan berkolaborasi dengan teman Anda, mencoba bertanya kepada klien, apakah siap menunggu, kemudian menuntut informasi kalau Anda memiliki teman yang bisa mengambil proyek tersebut, kemudian bertanya terlebih dahulu kepada teman Anda apakah bisa mengambil proyek tersebut. Jika bisa, maka proyek diambil dengan berkolaborasi. Ingat, ya teman-teman, di sini kita walaupun bisa ataupun punya proyek tim, kita punya tim, tapi di sini sudah penuh, teman-teman. Sudah penuh dengan proyek atau project. Nah, tapi di sini kita punya teman, ya kan, yang juga bisa mengambil. Langkah kita bagaimana? Kita harus bertanya dahulu. Ya, jawabannya kita harus tanya terlebih dahulu kepada teman kita apakah bisa mengambil proyek dengan budget sekian. Kemudian kalau bisa, kita bisa berkolaborasi, ya. Hati-hati, ini pertanyaan menjebak. Kalaupun kita di sini yang B mengambil proyek tersebut dan berkolaborasi dengan teman Anda, kita tidak bisa karena di sini tim kita sudah penuh, teman-teman, ya. Di sini tim kita sudah penuh, maka jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut. Yogi dituskan oleh atasannya untuk pergi ke suatu daerah terpencil di pelosok Jawa Timur. Pada saat di sana ia mendapatkan sajian makanan yang dalam agamanya tidak boleh makan makanan tersebut. Oke lah, katakanlah kita di sini orang Islam, ya kan. Kemudian kita berada di suku yang terpencil dan mohon maaf mungkin di sana menyediakannya itu, mohon maaf ya, ini mungkin daging babi ataupun daging anjing dan mungkin daging-daging lain yang tidak memenuhi syarat, ya kan, kalau kita teman-teman muslim. Nah, itu bagaimana teman-teman? Lah, di sini kita bagaimana sikapnya, ya kan? Apakah kita makan makanan tersebut dengan menghormati budaya setempat? Apakah kita B, menolak pemberian makanan tersebut? Apakah C, kita menanyakan ini boleh atau tidak? Kemudian yang D, memakan saja karena kita lapar, kemudian berusaha menjelaskan bahwa dalam agamanya tidak memakan makanan tersebut. Oke, di sini kita berusaha menjelaskan dulu, ya teman-teman. Jawabannya adalah E. Kalau kita A itu menghormati budaya, kemudian kita ternyata
menyalahi syarat kita ya kan, itu juga tidak boleh ya teman-teman. Kemudian kalau kita harus menolak langsung itu juga tidak diperbolehkan ya kan, karena itu juga tidak menghormati. Kemudian kalau semuanya C dan juga D itu juga kurang logis ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya di sini adalah E. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni adalah satu kasir di klinik Merdeka. Ingat ya, kita adalah satu kasir di klinik Merdeka Sejahtera. Kemudian waktu itu ada pasien yang datang dengan marah-marah terkait dengan komplain antrean karena sudah menunggu lama, tapi tidak kunjung mendapatkan bagiannya. Bagaimana kita menanggapinya? Nah, apakah kita A, mendiamkan saja, kemudian B, menyuruh untuk menunggu terlebih dahulu karena nanti pun akan mendapatkan gilirannya. Untuk yang C, menerima dengan ramah komplain dari pasien tersebut dan mencoba menjelaskan solusinya. Kemudian yang D, menerima dengan baik komplain tersebut dan segera mencarikan obat yang pas, kemudian memarahinya karena tidak bisa sabar menunggu di antrean. Oke, jawabannya kita langsung C ya teman-teman. Sudah pasti di sini ketika ada orang komplain kita harus menerimanya dulu ya kan, kita mendengarkan dulu dengan ramah ya kan, komplainnya itu apa, kemudian apalah, kemudian kita memberikan atau menjelaskan solusinya. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Yuska baru saja diterima di perguruan tinggi ternama di provinsinya ketika ia sedang ospek ya kan. Berarti kita berarti berada di perguruan tinggi ya kan. Kemudian kita masih di ospek atau di PBAK atau di, kalau dulu namanya ospek ya, tapi kalau di sini kan sekarang PBAK, pengenalan budaya akademik dan PBAK, pengenalan budaya akademik dan lupa ya, sorry. Intinya itulah, ia melihat bahwa teman-temannya berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Ia memiliki ketakutan untuk berteman dengan yang lain karena perbedaan warna kulit. Oke, ini ya, karena dia takut memiliki ketakutan berteman dengan yang lain karena perbedaan warna kulit. Mohon maaf, mungkin ada yang warnanya sawo matang, kemudian ada yang hitam gelap, kemudian ada yang agak kuning ataupun putih. Nah, ini di sini dia takut untuk berteman ya kan, karena warnanya mungkin hitam ataupun terlalu putih ya kan. Nah, itu kan juga dia ketakutan di sini. Nah, benar saja ketika ia sedang berjalan di antara mahasiswa lain, ternyata ada yang menghina dengan perbedaan tersebut. Nah, kemudian Anda sebagai teman Yuska melihat kejadian tersebut, sebaiknya bagaimana? A, ikut menertawakannya, kemudian B, berusaha untuk menenangkan Yuska yang sedang sakit hati. Kemudian yang B, kita diam saja tanpa memperdulikannya, kemudian berusaha merangkul Yuska untuk menjadi teman yang baik dan tidak melakukan sikap diskriminasi, kemudian memberitahu kepada teman yang melakukan sikap tersebut untuk segera menghentikannya dan tidak melakukan tindakan seperti itu lagi. Oke, di sini kita sudah ada undang-undangnya teman-teman. Kalaupun kita di sini bully, kemudian ternyata apalagi membawa ras, ya kan, ini sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Nah, untuk jawabannya sudah pasti di sini adalah E, karena kita memberitahu atau mengedukasi kepada teman yang melakukan sikap tersebut agar langsung menghentikannya dan tidak melakukannya tindakan seperti itu lagi ya. Kita berarti mengedukasi mereka bahwa sebenarnya kita itu sama ya kan, kita adalah satu keluarga di naungan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jadi teman-teman yang mungkin di sini ketika ada teman-teman yang baru kemudian ternyata di situ kok dia merasakan takut ketika mau berteman karena itu perbedaan warna kulit. Nah itu kita kalau ada yang membuli ya kan, kita langsung mengedukasi kepada mereka karena kita tetap satu tanah air ya kan, kita adalah keluarga besar Indonesia. Kemudian soal selanjutnya adalah ketika Didin sedang pergi berkunjung ke rumah temannya, dia disarankan untuk menginstal aplikasi pencatatan keuangan secara online karena ia seringkali tidak bisa mengatur keuangan pribadinya sehingga seringkali menjelang akhir bulan uangnya selalu kehabisan. Respon yang harusnya Didin lakukan adalah, jadi kita contoh di sini kalau orang rantauan ya kan, atau kita berada di luar kota ya kan. Nah, kita seringkali boros uangnya. Kemudian kita di sini disarankan untuk menginstal aplikasi pencatatan keuangan. Kita sekarang banyak sekali ya teman-teman untuk mencatat keuangan pribadi kita. Nanti di dalam satu bulannya nanti kita keluar berapa budget uang kita ya kan. Nah, ini respon yang harus dilakukan oleh Didin gimana kalau semuanya kita disarankan untuk menginstal ya kan, karena Didin itu orangnya nggak boros ya kan, karena seringkali uang bulanan itu habis ya. Kemudian yang A, menerima saran untuk mencatat keuangan dan cara manual. Oke, kemudian B, menolak saran tersebut karena bulan depan ia bisa mencoba lebih hemat. Karena yang C, berpikir terlebih dahulu untuk melihat secara mendalam fungsi daripada aplikasi tersebut, kemudian segera memasang aplikasi tersebut untuk mengatasi masalah keuangan perusahaannya, menginstal aplikasi yang disarankan untuk kebaikan dirinya mengatur keuangan. Oke, di sini
mungkin ya teman-teman menerima saran untuk mencatat keuangan secara manual pun yang seharusnya juga bisa, tapi karena kita berada di era digitalisasi maka di sini manual itu sudah tidak digunakan ya kan teman-teman, maka akan ribet, akan lama. Makanya di sini kita harus punya aplikasi untuk mencatat keuangan gitu ya teman-teman. Kemudian menolak pun ini juga salah, kemudian berpikir terlebih dahulu dan melihat secara mendalam fungsi daripada aplikasi. Sebenarnya kita di sini juga bisa ya kan berpikir terlebih dahulu, tapi karena terlalu lama berpikir itu biasanya dia tidak langsung melakukannya ya kan. Kemudian ketika segera memasang aplikasi tersebut untuk mengatasi masalah keuangan perusahaannya, ini salah ya teman-teman. Dia belum menjadi manajer ataupun dia sudah berada di atasan, kemudian di sini malah membahasnya perusahaan. Jadi di sini agak kurang tepat teman-teman. Kemudian yang menginstal aplikasi yang disarankan untuk kebaikan dirinya untuk mengatur keuangan. Jadi jawabannya adalah ya teman-teman. Kita adalah langsung menginstal aplikasinya untuk mengatur kebaikan dirinya ya kan dalam hal keuangan. Oke. Soal yang terakhir ya kan, beberapa minggu yang lalu atasan Anda pernah memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal untuk bisa menandatangani kontrak dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk mengembangkan perusahaan. Namun tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk. Oke, kita pelajari di sini teman-teman. Jadi mungkin 2 pekan yang lalu atasan Anda pernah memberitahu dia mempunyai jadwal untuk bisa menandatangani kontrak dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu depan untuk mengembangkan perusahaan. Jadi sebelumnya dia sudah punya janji dengan beberapa orang ya kan, klien untuk menandatangani kontrak, tapi ternyata di situ atasan kita lupa ya kan, lupa akan hal tersebut karena sibuk. Nah, sebagai asisten yang akan Anda lakukan adalah bagaimana? Nah, kita berarti di sini adalah sebagai asisten ya teman-teman, karena asisten itu kan ya tahulah kita sering kali di sampingnya HRD ataupun pimpinan teman-teman ataupun manajer. Lah, kalaupun pimpinan kita lupa, kita sebagai asisten ya kan, kita memposisikan diri sebagai asisten itu bagaimana yang akan kita lakukan teman-teman. Nah, kemudian yang jawaban A, mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien. Nah, ingat ya, mengingatkan atasan, jadi kita hanya mengingatkan saja. Kemudian B, membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. Kemudian membuat rencana pertemuan dengan klien atasan dan memberitahukannya. Jadi yang C, membuat rencana pertemuan dengan kliennya dulu ya kan, kemudian memberitahukannya kepada pimpinan, kemudian memberitahu atasan bahwa dia harus bertemu klien dengan urusan bisnis dalam waktu dekat, menunggu atasan membicarakannya lagi, lalu baru melakukan persiapan pertemuan. Di sini kenapa jawabannya B teman-teman? Karena sebagai asisten itu biasanya memang harus membuat rencana pertemuan dengan klien. Nah, pertama itu kita harus membuat rencana dulu ya, rencana pertemuan dengan klien. Kemudian memberitahu atasan untuk disetujui. Nah, baru ketika kita dari klien sudah, contoh tanggal 28 Mei gitu kan. Kemudian kalau dari klien sudah menyetujui, maka kita memberitahu kepada atasan kita, kira-kira tanggal 28 Mei tadi udah ada jadwal enggak gitu kan, artinya bisa atau enggak gitu. Nah, ini jawabannya adalah B ya. Kemudian nanti kita akan bahas selanjutnya teman-teman ya di soal berikutnya, tapi kita buat part selanjutnya aja ya kan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya kan, tetap semangat dan terus berusaha, jangan sampai kendor ya teman-teman. Itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini pokoknya bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Pokoknya catat aja teman-teman ya kan, pelajari terus ya kan. Nanti kita bertemu di part selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.